Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dengan Haris Fatarudin di HF Media Channel. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma flowchart ya. Apa itu algoritma flowchart? Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, silahkan yang belum subscribe dulu dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya ketika ada materi pembelajaran terbaru kalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke, tonton terus video ini sampai habis supaya tidak ketinggalan. Sebelum saya lanjutkan ke algoritma flowchart, kalian harus tahu dulu konsep algoritma. Oke, yang belum tahu algoritma itu apa? Pengertian algoritma. Jadi sederhananya, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan ya, sehingga algoritma pemrograman adalah suatu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi algoritma itu secara sederhananya adalah urutan ya, atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara sistematis dan logis. Nah, dalam penulisan algoritma itu ada beberapa metode ya yang digunakan. Yang pertama itu adalah menggunakan bahasa alami atau natural language. Yang kedua, menggunakan bagan alir dokumen atau flowchart. Yang ketiga, menggunakan notasi pseudocode. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu menggunakan bagan alir dokumen atau flowchart atau algoritma flowchart. Nah, algoritma flowchart ini adalah suatu model penulisan ya. Ini disebut sebagai bagan alir atau flowchart yang menunjukkan aliran atau runtutan data dan proses flow yang terjadi pada program secara logika. Jadi pada algoritma flowchart ini urutan atau langkah-langkahnya itu menggunakan bagan alir data seperti ini. Nah, gaya perancangan algoritma flowchart lebih dimengerti karena memiliki penggunaan standar yang sama. Tujuan membuat flowchart ya, menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai rapi dan jelas ya, menggunakan simbol-simbol standar. Nah, seperti tadi di flowchart ini dia prosesnya menggunakan simbol-simbol standar bagan. Nah, ini ada simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart ya, terutama untuk yang pemrograman dasar itu. Yang pertama itu ada simbol terminator ya, itu fungsinya untuk menandakan start awal dan end akhir program. Artinya simbol terminator itu fungsinya untuk menandakan sebuah awalan atau akhiran pada sebuah program. Kemudian yang kedua itu ada arah aliran, yaitu fungsinya untuk menunjukkan arah aliran prosesnya. Terus yang ketiga itu ada preparation atau deklarasi. Fungsinya adalah untuk proses deklarasi atau pemberian nilai awal variabel, konstanta ataupun tipe data yang digunakan ya, karena dalam sebuah pemrograman ataupun matematika itu pasti ada yang namanya variabel atau konstanta ya, bagian deklarasi. Kemudian yang keempat itu ada proses ya, ini fungsinya adalah proses yang dilakukan oleh mesin komputer. Prosesnya itu seperti apa, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, kalau dalam perhitungan aritmetika. Kemudian yang ketiga itu ada kondisi, yaitu menunjukkan sebuah keadaan atau pilihan yang bernilai benar atau salah
true or false ya. Artinya dia perulangan. Terus yang ke-6 itu ada input atau output data, yaitu menandakan proses input output data secara manual. Karena di dalam sebuah komputer itu terdiri dari ada input, proses, output ya. Oke, ini adalah simbol-simbol dari flowchart yang sering banyak digunakan ya dalam pembuatan menyelesaikan sebuah masalah atau dalam pembuatan program-program pemrograman dasar. Ini adalah simbol yang wajib dipahami, wajib diketahui ya, dihafal, diingat. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan flowchart ya. Ini ada contoh program perkalian dengan algoritma flowchart. Nah, di sini sudah ada contohnya. Bagian atas itu ada mulai ya. Itu simbol terminator yang artinya awalan sebuah program. Ini awalan, artinya program ini akan dimulai, artinya mulai atau start, atau bisa juga nama judul programnya. Terus ini ada arah aliran, artinya arah aliran. Setelah start, mulai, dia masuk ke bagian deklarasi ya. Ini artinya deklarasi. Di dalam deklarasi itu terdapat yang namanya variabel, konstanta, tipe data ya. Ini ada variabel A sama dengan integer. A ini disebut dengan variabel. Integer ini disebut dengan tipe data. Yang kedua ada variabel B dengan tipe datanya juga integer. Yang ketiga ada tipe data, maksud saya variabel C dengan tipe data integer juga. Ya, jadi ada variabel dan tipe data. Terus kalau konstanta itu nilainya yang jadi variabel itu suatu tempat yang digunakan untuk tempat untuk menampung data ya, yang nilainya selalu berubah-ubah. Kemudian kalau konstanta itu tempat untuk menyimpan data yang nilainya tetap ya. Jadi kalau lihat dari sini, kalau ini variabel berarti nilainya ini akan selalu berubah-ubah ya. Kemudian setelah masuk ke bagian deklarasi, masuk ke bagian input ya. Karena ini variabel berarti nilainya belum ada, jadi masuk ke bagian input ya. Nilai A, nilai B, ini artinya masukkan nilai A berapa, kemudian masukkan nilai B berapa juga, yaitu terserah dari penggunanya itu berapa yang mau dimasukkan, misalnya 5, 6 dan sebagainya. Setelah masuk bagian input, masuk lagi bagian proses nih, bagian proses ya. C sama dengan A dikali B ya, jadi artinya C ini untuk menyimpan data hasil dari perkalian antara A dengan B ya. Jadi di sini diproses, misalnya tadi di A nya dimasukkan 5, B nya dimasukkan 5 juga misalnya, berarti sama dengan kan 25. Jadi di sini artinya C ini untuk menyimpan hasil dari perkalian antara A dengan B ya. Di sini prosesnya. Kemudian setelah proses ada bagian output ya. Ini outputnya. Jadi setelah diproses, dia output, hasilnya adalah C ya. Jadi seperti ini, C aja, tulis C aja seperti ini. Jadi nggak harus 25 ya. Kemudian setelah output dia selesai programnya ya. Jadi N. Nih. Programnya sudah selesai. Dari sini sudah selesai programnya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan algoritma flowchart jika menggunakan
variabel ya. Ini kan variabel, jadi artinya datanya itu selalu berubah. Ketika program ini diulang lagi, dia akan selalu mengulang. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang algoritma flowchart. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma pseudocode. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, jadi supaya tidak ketinggalan ketika ada video-video terbaru dari saya tentang materi pembelajaran. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.